Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Kita berdoa, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan hadiratmu Tuhan, karena begitu besar kasih penyertaan Engkau menyertai kami dari sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada, supaya mereka bisa mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Dan ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Temanya yaitu Allah memilih Daud menjadi raja. Nah adik-adik, sebelum kakak menceritakan firman Tuhan, kakak mau memberitahukan dulu. Ada banyak orang yang bilang bahwa hanya orang-orang dewasa yang bisa melayani Tuhan. Tapi pemikiran mereka tentunya salah adik-adik. Bukan hanya orang dewasa saja yang bisa melayani Tuhan. Anak-anak kecil pun bisa melayani Tuhan. Lewat ketika mereka mengasihi orang tua mereka, ketika mereka menolong sesama atau mengasihi sesama. Terlebih ketika mereka mengasihi Allah, itu artinya mereka melayani Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa memberitahukan kepada teman-teman adik-adik bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Itu namanya melayani Tuhan adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang pemuda yang bernama Daud. Dia adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan dia juga dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, pada zaman dahulu kala adik-adik, yang menjadi raja pertama di bangsa Israel adalah Saul. Tapi Saul ini dia tidak mengasihi Tuhan adik-adik. Dia selalu membantah dan dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Dia lebih memilih untuk melakukan kehendaknya sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan berpikir untuk menggantikan dia raja yang lain yang lebih mengasihi dia dan yang lebih taat kepada Tuhan. Nah adik-adik, suatu hari Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia bilang, Samuel, saya akan menggantikan Saul, seorang yang lebih taat kepada saya. Kata Tuhan kepada Samuel. Lalu Samuel ini pergi kepada Saul. Ini adalah Samuel dan ini adalah Raja Saul, raja pertama bagi bangsa Israel. Dia bilang, Saul, kerajaanmu tidak akan tetap karena engkau tidak mengasihi Allah, engkau tidak taat kepada apa yang diperintahkan Allah, sehingga Allah sebentar lagi akan memilih penggantimu menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, Samuel ini tidak tahu adik-adik siapa yang akan menggantikan Raja Saul ini, tapi Tuhan tahu siapa yang pantas untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Sehingga pada suatu hari Allah berfirman lagi kepada Samuel, pergilah ke kota Yerusalem. Di sana engkau akan bertemu seorang yang bernama Isai. Nah, ketika engkau bertemu dengan Isai, Isai ini memiliki banyak anak. Salah satu dari anaknya nanti akan kupilih untuk menjadi raja bagi bangsaku, kata Allah kepada Samuel. Nah, Samuel ini bilang kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau utus aku ke sana? Kalau sampai Saul tahu bahwa engkau mengutus aku untuk mencari penggantinya menjadi raja bagi bangsa Israel, dia akan marah besar dan dia akan membunuh aku, Tuhan, kata Samuel ini adik-adik. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, tenang saja ya. Kalau saya yang mengutus engkau, saya akan menolong engkau. Lalu Tuhan bilang, ketika engkau tiba di sana, engkau bilang bahwa engkau datang untuk mempersembahkan korban buat Tuhan. Nah, sesampainya di sana, engkau mengumpulkan semua rakyat di sana dan engkau mempersembahkan persembahan korban kepadaku. Dan di situ nanti aku akan tunjukkan siapa yang akan menggantikan Saul menjadi raja bagi bangsa Israel. Lalu Samuel ini taat adik-adik. Dia pergi ke kota Yerusalem dan dia mengundang semua rakyat-rakyat yang ada di sana. Ini adalah rakyat yang ada di Yerusalem. Dan dia juga mengundang keluarga Isai. Ini adalah ayah dari Isai. Ini adalah anak pertama dari Isai, namanya Eliab. Dan ini anak kedua dari Isai, namanya Aminadab. Dan ini adalah anak Isai yang lain, anak Isai yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima, keenam, ketujuh. Nah, adik-adik, ketika Samuel tiba di sana, dia mengundang mereka semua untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Lalu
Ketika semua sudah hadir, mereka mempersembahkan kurban kepada Allah, mereka memuji Allah, dan mereka menyesali dosa-dosa mereka yang mereka perbuat di hadapan Tuhan. Nah, ketika selesai mereka mempersembahkan korban, Saul memanggil Isai dan anak-anaknya untuk menghadap ke dia, karena dia memberitahukan kepada Isai bahwa Allah memilih salah satu dari anak dari Isai ini, adik-adik. Dia memanggil anak Isai satu persatu. Yang pertama dia memanggil Eliab. Dia bilang, saya datang ke sini untuk melihat siapa yang akan dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Lalu dia memanggil Eliab ini. Dia melihat Eliab ini, adik-adik, perawakannya tinggi dan dia sangat ganteng. Nah, si Samuel ini berpikir, kalau begitu mungkin ini adalah pilihan Tuhan untuk menggantikan Raja Saul. Tapi Samuel salah, adik-adik. Tuhan bilang kepada Samuel, jangan melihat orang dari perawakannya. Walaupun dia tinggi dan ganteng, tapi dia bukan pilihan aku untuk menggantikan Saul menjadi raja. Dan manusia melihat mata, tetapi saya melihat hati. Saya tahu siapa yang pantas untuk menjadi raja bagi Israel. Lalu anak anak Isai yang pertama ini mundur, dan dia memanggil lagi anak Elia yang kedua. Anak Isai yang kedua maksudnya dia. Anak Isai yang kedua namanya Aminadab. Dia melihat juga Aminadab ini, Tuhan juga bilang bukan dia yang kupilih untuk menggantikan Saul menjadi raja. Lalu dia memanggil anaknya yang lain, yang ketiga dan keempat ini menghadap Samuel. Tapi tidak ada yang dipilih Tuhan di antara mereka, adik-adik. Lalu si Samuel bingung, adik-adik. Lalu siapa yang Tuhan pilih? Samuel ini bertanya kepada Isai, adik-adik. Dia bertanya kepada Isai, apakah masih ada anak-anakmu yang lain di antara mereka? Terus Isai bilang, iya Samuel, masih ada anakku yang satu lagi, dia sedang mengembalakan kambing domba di padang. Nah, anaknya yang satu ini adalah Daud, adik-adik. Daud ini sangat mengasihi Tuhan. Setiap kali dia pergi mengembalakan kambing domba, dia selalu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dia sangat taat sekali kepada orang tuanya, dan dia juga sangat mengasihi Allah. Lalu Samuel ini menyuruh Isai ini untuk memanggil anaknya, adik-adik. Ketika Isai menyuruh orang untuk memanggil anaknya di padang, lalu Samuel ini datang, adik-adik. Daud maksudnya. Lalu Daud ini datang menghadap Samuel. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, Samuel, inilah dia yang kupilih menjadi raja menggantikan Saul bagi bangsa Israel. Dan dia adalah seorang yang sangat takut kepadaku, dan dia juga sangat mengasihiku. Dialah nanti yang akan kau urapi untuk menjadi raja. Lalu Samuel ini mengambil tabung tanduk, dia mengurapi kepala Daud ini. Dan Daud ini adalah pilihan Tuhan. Daud, ketika Samuel mengurapi Daud, semua keluarga Isai ini, kakak-kakak dari Daud ini menyaksikan ketika Daud diurapi menjadi raja, adik-adik. Mereka tahu bahwa Allah memilih Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan Samuel juga ini tidak langsung diutus untuk menjadi raja, adik-adik. Tuhan masih memberikan dia kesempatan untuk belajar bagaimana supaya menjadi raja yang baik, raja yang bisa memimpin bangsa ini dengan baik, dan supaya bangsa ini semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga sebagai anak Tuhan, tentunya Tuhan memiliki rencana setiap kita masing-masing. Tuhan juga mau supaya kita semua dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia. Kita bisa melayani Dia ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa melayani Dia dengan cara kita menolong sesama, mengasihi sesama, mengasihi orang tua, dan terlebih itu mengasihi Tuhan, adik-adik ya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita jangan pernah takut. Adik-adik jangan pernah berpikir bahwa adik-adik masih kecil belum bisa untuk melayani Tuhan. Tapi siapapun kita, Tuhan bisa pakai untuk melayani Dia. Itu saja firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Waktunya kita akan menghafal ayat.
Ayat firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 22a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 ayat 2a. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Itu saja, kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, yang menolong adik-adik kami dimanapun mereka berada, supaya mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan sungguh-sungguh Tuhan melakukannya dalam kehidupan mereka, Bapa. Dan berkati mereka juga supaya mereka bisa menjadi saksi yang baik dimanapun mereka berada, supaya mereka selalu menceritakan nama-Mu dimanapun mereka berada, ya Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, ampuni akan setiap kesalahan dosa kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.